Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazilatun Taslimah, mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi ibadah sunnah. Video interaktif pembelajaran ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah desain pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar, MPD. Yuk mari sama-sama kita lihat videonya. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua sehat dan semangat hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu. Adakah teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran? Jika tidak ada, silakan duduk dengan tertib dan siapkan alat tulis. Hari ini kita akan belajar tentang ibadah sunnah. Setelah pelajaran ini, kalian diharapkan bisa mempraktekkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu ibadah sunnah? Ya, benar sekali. Ibadah sunnah adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam yang jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ada dua ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan khusus adalah sholat duha dan sholat tahajud. Yang pertama, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu dimulai dari matahari terbit setinggi tombak atau sekitar 7 hasta atau 2,5 meter hingga menjelang waktu zuhur atau matahari tergelincir ke barat. Waktu ini biasanya sekitar pukul 7 pagi hingga 11 siang. Saat sholat duha ada 5. Yang pertama, melancarkan rezeki dan memudahkan urusan dunia. Yang kedua, menyehatkan tubuh karena gerakan sholat yang melibatkan seluruh anggota badan. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan sepanjang hari. Yang keempat, menjadi sedekah untuk seluruh tulang tubuh. Dan yang kelima, membuat hati menjadi tenang dan tentram. Adapun tata cara pelaksanaan sholat duha, dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Setiap rakaat dimulai dengan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek seperti surat Asy-Syam atau Al-Ikhlas, dan dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir salam setelah rakaat kedua. Yang kedua, ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir setelah tidur terlebih dahulu dan sebelum waktu subuh. Waktu terbaik adalah di sepertiga malam terakhir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa pada waktu tersebut. Adapun manfaat sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu, menghapus dosa-dosa di masa lampau dan menolak penyakit. Doa yang dipanjatkan juga saat tahajud sangat mustajab dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meningkatkan derajat dan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuka pintu pertolongan Allah dan mempermudah urusan dunia. Dan yang terakhir yaitu membantu mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Dilakukan minimal 2 rakaat dan biasanya sampai 12 rakaat. Diakhiri dengan sholat witir dengan bilangan rakaat ganjil. Selanjutnya dimulai dengan niat dalam hati, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan surah pendek. Dilakukan seperti sholat sunnah biasa dengan ruku, sujud, dan tasyahud. Kemudian yang terakhir disarankan untuk bangun malam dengan niat yang kuat dan berusaha konsisten. Adakah yang ingin bertanya mengenai penjelasan ibadah sunnah?
Jika tidak ada, silakan di rumah untuk mempelajari supaya lebih memahami lagi. Jadi yang harus kita ingat di hari ini adalah ibadah sunnah seperti sholat duha dan sholat tahajud memiliki manfaat dimulai dari mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, hingga mempermudah rezeki dan urusan dunia. Pelaksanaan keduanya memiliki tata cara yang jelas dan dapat dilakukan secara rutin untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Dengan memahami manfaat dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah, diharapkan setiap muslim dapat mengamalkannya sebagai bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki kualitas hidupnya secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya dan selamat beraktivitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.